Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour teman-teman semuanya, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di pertemuan Klub Prancis Indonesia yang ke-11. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk mengikuti meet hari ini. Oh ya, dan teman-teman, perkenankanlah saya Falhul Kansah, biasa dipanggil Kansah, yang akan memandu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Semoga dengan doa tadi Tuhan memberi kemudahan kepada kita dalam menerima materi yang diberikan. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan 3 sesi dalam Meet hari ini ya teman-teman. Yang pertama itu pemaparan materi dari tutor kita, Kak Radit. Yang kedua itu adalah sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan. Dan saya prefer teman-teman nanti raise hand kemudian teman-teman on mikrofonnya gitu. Tapi kalau misalnya mikrofonnya emang nggak bisa dipakai, diketik aja di chat box nggak apa-apa, nanti saya bacakan. Nah, kemudian yang terakhir itu sesi dokumentasi ya, sesi foto bersama. Jadi nanti teman-teman on kamera ya di akhir di sesi bersama itu. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai there is dan juga there are dalam bahasa Prancis. Mengingat waktu, kita langsung aja ya belajarnya. Kepada Kak Radit, dipersilakan. Oke, halo. Halo. Bonjour. Bonjour. Vous écoutez-moi? Ada yang udah dengar semua? Sudah. Bonjour. Vous écoutez-moi? Oui. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya ya. Kalian boleh panggil saya Kak atau nama saya juga aja boleh. Karena saya masih 17 tahun karena saya masih SMA ya, jadi jangan dipanggil kakak kecuali kalau kalian SD, SMP atau sebaya boleh. Oke, so hari ini kita belajar tentang tiga materi yang mau kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu l'expression de la quantité, terus l'écoute dan la négation atau ya, kuantitas, selera, kalimat, negosiasi. Nah, kita ke pertama ya, yang pelajaran pertama kali ini yaitu l'expression de la quantité, désolé, de la quantité atau kuantitas ya. Nah, bagaimana sih bentuknya? Nah, ini adalah bentuk kalau misalnya kalau di bahasa Inggris kan ya, there is atau there are, those are, these are, etc. ya. Nah, kalau misalnya ini misalnya kalau negatif, kalau positif sentence, kalimat positifnya itu ini mau dia subjek, mau bendanya itu 1, 2, 3, mau 10, mau 1000, mau dia femina, mau dia maskulang, mau dia pluriel pun nanti dia dari sini ya, nanti bukan dari depannya. Jadi ya itu artinya there are atau there is bisa, ataupun these are, those are kalau kalian pernah mengenal ya dalam bahasa Inggris ya. So, jadi rumus pertamanya itu ada habis itu ini, itu artinya bisa juga keterangan ya, artinya ada ya, atau itu kalau nanti boleh jadi di Google karena lebih jelasnya biasanya panjang tergantung konteks sebenarnya sih. Kalau penggunaan kata keterangan y bacanya i ya, bukan y bukan y tapi i ya, ini setelah itu i habis itu a. Nah, ini kenapa a? Karena kan subjeknya ini, si subjeknya itu adalah a itu dari kata avoir ya. Avoir itu artinya have, punya ya, to have. Terus nah, bagaimana kalau misalnya bendanya satu? Bendanya satu itu bisa ang, bisa yun.
tergantung dari si gendernya benda itu, ang atau yun, ya, ang atau yun. Terus kalau misalnya lebih dari satu atau plurial boleh pakai D. Kalau boku itu artinya banyak ya, biao chou ini artinya boku itu banyak. Terus kelke itu beberapa ya, seperti some atau few itu kelke. Ini bacanya kelke ya, bukan kelkes, bukan, tapi kelke. Terus bisa diisi artikel defini atau kuantitatif lainnya ya. Misalnya kalau misalnya ada sebuah buku, ya buku itu dia le, berarti dia maskulin, jadinya il y a un livre. Ya, kalau misalnya bukunya banyak jadi il y a des livres. Kalau misalnya bukunya ada banyak, kita malas ngitung, il y a beaucoup de livres, pakai de ya, beaucoup de livres. Terus kalau misalnya beberapa, jadinya il y a quelques de livres. Gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada gimana nih? Kalau Bukunya mana ya? ini ne ya, ne. Kenapa disingkat? Karena biasanya kalau ne itu pada huruf E, A, I, U, E, O, itu kalau misalnya di dekat huruf A, I, U, E, O juga, ataupun huruf H, ataupun huruf Y, itu boleh disingkat jadi N apostrofnya. Jadinya ini biasanya ilnya, ya ilnya, artinya ilnya apa? Artinya there isn't, there aren't, these aren't, those isn't, dan etc. ya kalau di bahasa Inggris. Mungkin kalau salah mungkin disoleh. Nah, kalau misalnya nggak ada bendanya, ya ini untuk benda. Jadi langsung saja the atau the apostrof, ya tergantung dari kalau the apostrof itu misalnya kalau bendanya itu huruf depannya itu hurufnya A, I, U, E, O atau H, ya. Nah, boleh di screenshot ataupun ditulis ataupun yang mau bertanya disilakan. Silakan di sini. Bagaimana? Lanjut. Mungkin tolong diulangi cara membacanya secara sekilas aja, Bang. Oh yeah. Mari kita mengulang sekali lagi, oke? Okay? Untuk kalau misalnya these are, those are, terus there are, there is, there are, etc. yang menunjukkan kuantitatif atau jumlah benda ya. Nah, bisa ilya, ini ilya, nanti boleh lihat di contohnya di halaman selanjutnya. Ilya bisa pakai yun, bisa pakai ang, bisa pakai d, bisa pakai boku, bisa pakai kelke. Nah, kalau misalnya mau pakai boku ataupun kelke, itu harus ditambahkan de. Boku de apa, kelke de apa, baru si bendanya, ya. Kalau misalnya nih ada dua, atau kalian mau pakai angka ya, misalnya ada dua, ada tiga, itu langsung aja misalnya ilya ada tiga, troa, misalnya troa apa ya, troa motor ya, motor itu moto, bahasa Prancisnya moto, berarti ilya troa moto, itu aja. Kalau misalnya mau pakai angka. Nah, kalau misalnya nggak ada gimana? Ilnya apa ya? Ilnya, ya kayak ini ya. Ilnya apa? De atau the apostrof ya. Ini cara ditulis kata. De apostrof baru si bendanya. Ya, ini tidak terikat pada dia gender ataupun jumlah. Jadi cukup misalnya kalau nggak punya laptop, misalnya ilnya apa, de portable. Ataupun kalau nggak punya pensil, ilnya apa, de crayon. Tidak terikat pada si maskulin, feminan dan plurial dan jumlah dari benda itu. Jadi langsung pada atau pada apostrof. Begitu. Yang mau tanya lagi atau mau screenshot atau mau nulis, s'il vous plaît.
bukan D. De. Oke, mau nanya dong. Iya. Silahkan sih. Itu berlaku juga untuk tempat nggak? Aku tahu ini siapa. Kalau tempat bisa, Il-nya pada hospital. bisa. Karena kan tempat kan masih termasuk kata benda ya. Selama itu kata benda, jadi kenapa enggak gitu? Bisa. Kalau saya bilang, kalau tempat bisa. Kalau misalnya ada 2 stasiun misalnya. Ilya de Gare. Ya ini garnya pakai apa sirkompleks. Ya, Ilya de Gare yang artinya ada 2 stasiun kereta. Ilya de Gare. Banyak ada. Kalau kalian pernah mendengar stasiun terbesar di Prancis, Gare de Lyon, ya tulisannya gini, Gare de Lyon, terbesar di Paris, ya, di Paris. Itu namanya Gare de Lyon. De Lyon. Nah, itu kalau misalnya intinya yang berbentuk kata benda. Kalau kata sifat itu tidak dibolehkan, kata keterangan apalagi tidak boleh. Terus pronomina juga tidak boleh. Yang penting kata benda. Oke, Ya. siap. Oke, merci. Wih, Merci. dari yang ada yang mau ditanyakan lagi? S'il vous plaît. Tidak ada? Seperti, oh ya, siap. Yang lain gimana? Yang lain? Yang lain bagaimana? Lanjut? Oke, lanjut aja, Bang. Oke. So, kita ke contohnya. Misalnya begini. Kita ke contohnya. Ini kan ada buah-buah banyak. Ya, buah-buah. Ini buah-buahan itu kalau bahasa Perancisnya itu selalu plurial. Ya, kalau buah itu tetap satu sih. Ini buah-buahan konteksnya. Jadi bahasa Perancisnya adalah il y a des fruits. Ya, il y a des fruits. Terus ini maaf saya lupa spasi. Il y a une tasse. Une tasse itu adalah cangkir ya. Cangkir itu adalah bahasa Perancisnya tas. Bukan kalau tas dalam bahasa Indonesia, bahasa Perancisnya itu sak, jangan ketuker ya. Nah, di sini kan ada orang-orang banyak people ya. People. Jadi kalau misalnya tidak ada, saya kasih silang ini, itu bahasa Perancisnya il n'y a pas de personne, artinya tidak ada orang. Mau dia satu, mau dia syaiton pun tidak ada selama itu tidak ada orang. Nah, begitu. Kalau kalian mau SS atau mau ditanyakan lagi, boleh. Atau mau nulis juga lagi, boleh. Atau mau dikasih contoh lain juga boleh. Silahkan, silahkan. There is the lalu. Kak, bisa berikan contoh lagi nggak? Contoh, boleh. Mungkin dari yang kakaknya sendiri boleh ngasih benda sesuatu, boleh. Nah, keren. Mungkin mau request apa benda apa gitu. Mungkin yang lain boleh. Atau gimana? Oke, mungkin ini aja deh. Misalnya ada pohon, ya. Ada sebuah pohon. Gimana itu? Jadinya Ilya arbre. Kalau misalnya nggak ada gimana? Désolé. Ilnya apa? Arbre. Kenapa tidak ada arbre? Karena saya sudah bilang tadi, yang tadi sebenarnya typo, désolé. Jadi kalau misalnya kalau de ini khusus untuk yang huruf konsonan ya. Ini huruf konsonan. Terus kalau yang D apostrof ini itu khusus kalau misalnya huruf depannya itu A, I, U, E, O atau H. Misalnya arbre, terus mata do, re. Terus kalau misalnya hotel, dotel, pakai apostrof dan seterusnya. Gitu sih. Nah, kalau misalnya banyak gimana? Kalau misalnya banyak, misalnya contoh lain, tas. Ilya. Misalnya ada banyak tas. Ilya, boku, tas apa? Desak.
desak. Ya, buku desak. Kalau yang negatif gimana? Sama saja. Ilnya desak. Artinya nggak ada tas. Itu. Dan contoh lainnya, etc. Gimana? Masih kurang paham atau kurang jelas atau perlu diulangi lagi atau bagaimana? Kita masuk screenshot silbutnya. Kak, kalau untuk kalimat tanda tanyanya nggak ada ya? Nggak ada. Kalau misalnya mau nanya nih, kalau mau nanya lebih tepat orang lebih kalau mungkin nanti saya kasih di akhir presentasi aja ya mungkin karena waktu juga nanti saya sambil cari ya. Iya, Kak. Oke, saya simpan dulu ya. Iya, Oke. Kak. Oke, di Zoli di presentasinya nggak ada. Lanjut apa bagaimana lanjut? Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Nah, ada tambahan-tambahan lain ya. Nah, ini vocabulary-nya. Kalau setermos itu bahasa Prancisnya une thermos de apa? Mau kasih jus, jus. Kalau mau kasih teh, teh. Kalau mau dikasih susu, le. Kalau mau kasih kopi, kafe. Kalau secangkir, une tas. Kalau banyak cangkir tuh de bois, boleh de tas juga boleh. Terus une liter itu, kalau liter itu pasti pakai liter. Pakai une. Seliternya artinya seliter apa air. O. Terus une karaf, itu seteko. Kalau de verre, hanya gelas ya, bukan cangkir. Terus yang pakai itu boleh sepaket, boleh sebungkus, sekerdus juga boleh, tergantung konteks. Ini une boat boleh sekerdus, kotak juga boleh. Terus une bouteille de itu sebotol, une tranche sepotong, ya. Terus une tablet itu setablet ya, kalau misalnya kalian minum obat pasti pakai une tablet, setablet, terus sebutir boleh. Angpo de ini sepot atau sebotol boleh. Ang sachet ya. Kalau kalian masih bilang saset itu salah. Jadi yang benar tuh sachet ya. Ang sachet itu sebungkus itu satu sachet kalau kalian tahu lah ya sachet saset. Terus une pièce de itu bisa sepotong kalau misalnya untuk di bangunan pièce itu ruangan. Ya, jangan ketukar nanti. Ang bol de itu semangkok. Terus ang morso de itu sepotong, kalau misalnya ang kilo itu sekilo, kalau ang gram itu segram, terus etc. Oke, silakan SS atau mau nulis atau mau nanya silahkan. Ini ada pertanyaan dari Kak Fitria Ramadhani, Bang. Iya, silahkan. Oke. Kak mau nanya nih, bedanya penggunaan yun, ang, de, yang des, boku, dan lain itu untuk apa aja ya? Karena tadi untuk buah-buah pakainya de, cangkir yun. Ya, itu. Oh iya, itu saya sempat bahas sih ya. Mungkin nanti, kalau misalnya ada artikel defini, ada artikel en defini. Kalau artikel defini udah kelihatan artinya. Artikel yang didefinisikan berarti dia terdefinisi dan dia ada jumlahnya. Contohnya artikel-artikelnya itu yaitu ang yunde ya. Ang yunde itu dia artikel defini ya. Kalau artikel ang yunde itu cara penggunaannya, ang itu khusus untuk benda yang maskulang, yang laki-laki gendernya. Ya, bahasa kasarnya begitu. Terus kalau yun itu yang feminin. Terus kalau yang des ya, itu biasanya yang lebih dari satu, tapi tidak terikat pada gender benda yang satu bijinya itu. Ada yang benda yang memang pakainya pluriel atau side itu. Nah, kalau artikel yang defini itu lelale ya, lelale jangan tukar le sama le. Nah, kalau le itu untuk yang maskulang ya, maskulang. Terus kalau misalnya la itu untuk yang feminin ya. Ingat satu, singular, tunggal. Kalau misalnya jama itu bagaimana? Le itu sana ls less gitu. Ya. Kalau kalian sering lihat di kartun Upin Ipin, le kopak itu nggak ada artinya ya. Jangan diartikan.
Nah, ataupun kalau kalian sering Halo. lihat kalian pernah ke mall terus lihat tous les jours, tulisan tous les jours. Nah, les jours-nya itu dia kenapa pakai le? Karena artinya tous les jours itu artinya setiap hari. Les jours itu artinya hari, tapi dia plural ya, pluriel. Oke. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Pluriel. Ada satu. Halo, Halo. belum lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, Lanjut nih. lanjut ya. Nih, kita lanjut ke exercise. Haha. Oke, ada yang mau nyoba? 3 orang deh, boleh milih. Ayo dicoba. Ayo pelan-pelan sayang. Tutup pintunya. Ayo. Yang mau mencoba. Nanti dipilih loh. 2 menit lagi deh. Mungkin itu gimana ya? Atau mau diartikan atau mau dikasih maskulang, feminan, pluriel? Mungkin ada yang mager. Sekalian aja bang, Oke, boleh deh. Kalau kopi itu dia bahasa Prancisnya itu le café, dia maskulang ya. Terus kalau misalnya air itu l'eau, ya bukan le mineral ya, bukan le mineral. Terus kalau misalnya pizza itu Zule ada susah pizza ini. La pizza. Ialah la pizza. Terus panjangan spasinya la pizza. Terus kalau jus itu le jus, bacanya le jus. Terus kalau buku le livre. Terus kalau mobil itu la voiture. Terus kalau pensil itu le crayon. Le crayon. Terus kalau pohon itu l'arbre. Terus kalau keju itu le fromage. Fromage ya. Keju ya. Aku suka cara bacanya. Oui. Ya, fromage ya, berarti Fromage. sama strawberry karena mirip. Terus susu itu le. Ya, le. Ya. Ini le cafe itu kopi, lo ini dia lo itu maskulang ya. Maskulang. Terus kalau pizza itu dia la ya berarti feminan. Le jus itu jus ya. Le livre, la voiture, le crayon. L'arbre itu dia feminan. Terus kalau le fromage itu maskulang dan le itu maskulang juga. Nah, s'il vous plaît, ada yang mau nyoba 3? Boleh sebotol, sepiring sebelah sana, boleh lihat dari sebelah. Yang presentasi sebelumnya. Bagaimana? Ada yang mau coba? Kalau nggak ditunjuk aja gimana bang? Boleh. Oke. Orang partisipan. Oke, saya mau Kak Fitria Ramadhani. Wis, Halo, Kak Fitria. boleh milih? Kok tenang saja. Halo. Vous êtes là? Vous écoutez moi? Apakah Anda mendengar saya? Oke, nggak ada. Yang lain, boleh. Kak Nur Adelia. Wih. Boleh. Silakan dipilih choisissez-vous, s'il vous plaît.
Artinya silakan Anda memilih. Choisissez-vous itu kata ini dia, kata suruhan ya. Kata suruhan, kok kasar sekali bahasanya. Kalimat perintah bisa deh. Ya. Kak, saya mau coba nomor 9 sama 10 dong. Oh boleh, wow, saya sangat bangga. Oke, boleh sih, boleh. Karena tidak ada ya. Oke. Maaf Gimana? nih kalau salah pengucapannya, Kak. Iya, tidak apa-apa. Nomor 9 tuh tidak ada keju. Bahasa Prancisnya pas de fromage. Hmm, Kalau nomor kurang. Ya, benar terus selanjutnya. tidak ada susu, bahasa Prancisnya pas de lait. Ya, oke. Saya Ya, terima perbaiki ya. Iya, sudah benar, cuma ada kurang-kurang kalimatnya. Jangan lupakan Ilya, kalau ada daerah, jangan lupakan Ilya ya. Karena kalau tidak ada Ilya, berarti artinya tidak. Ya, misalnya pa doang kayak tadi, pas gitu. Ya, artinya itu tidak ada ya. Désolé ini ilnya apa ya, karena tidak ada. Ilnya Ilnya. pa de Nyapa. fromage. Nyapa de Nah, itu artinya fromage. nggak ada. Ya, selanjutnya nomor 10 itu ilnya Ya. padele. Oke, ada yang mencoba lagi? Oh iya, BTW tadi Kak Fitria sudah menjawab lewat chatbox. Jawabannya adalah Yuntas de Cafe. Gimana, Pak? Yes, benar nomor 1 Yuntas de Cafe. Yeay. Yap, secangkir kopi Nice. Yuntas de Cafe. Ini Yuntas pakai de aksongnya Cafe. ke atas ting gitu. Désolé. Mungkin nyalain boleh? Ilya, sebotol air. Halo, Halo. bagaimana? Sebotol air. Pilih lagi satu deh. Oke, siap-siap. Jadi Saya sudah mau diminum. Kak Nurmailinda. Boleh, siru boleh. Oh, ternyata terbalik. Bagaimana? Oke, sepertinya belum ada jawaban ya. Ya, Oh, berarti langsung ini jawaban ada saja. Oh, ada. dari Kak Naiswari nih. Nomor Wih, ya, 8. nomor silakan. Nomor 8 Ya, menjawab Ilya Boku Darbre. ya benar sekali. Jadinya, Good job, Kak. ya, ya thank you. Désolé. Oh, félicitations. Arbra. Boleh Darbre. kalau mau des arbres boleh sih, cuma nanti lain. Il y a beaucoup d'arbres. Kalau kalian Darbre. mager itu ada banyak. Oh, nggak mau ngitung. Boleh pakai il y a beaucoup. Kurang Darbre. beaucoup. Boku Ada Darbre. banyak. Gitu. Oke, saya langsung aja kasih tahu. Terus kalau sebotol tadi saya juga lupa ternyata, guys. Sebotol itu boleh bisa pakai en bouteille ya. Jadi kita Ongbote. pakainya en bouteille. Ongbote. Jadi ang deh sudah. Yun bouteille. Jadinya Bute. Wow. do. Nggak diganti jadi di en bouteille do. Artinya sebotol air. Terus kalau sepotong pizza tadi pies ya. Jadi yun pies. Yun Pias. Yun pies. Nilainya kita ganti jadi the. Karena dia pizza jadinya kalau dia pizza tadi dia itu la berarti jadi the pizza. Kalau misalnya dia la pizza jadinya the la pizza. Terus kalau misalnya nomor 4 segelas. Segelas itu Gelas. jadi saya juga lupa ternyata guys. It's okay. Segelas Oke, itu yang mana yo? Boleh pakai secangkir boleh tapi tergantung konteks. Ya kalau pakai segelas ini jadinya en verre ya. Kalau di sini kan de verre artinya banyak gelas. Kalau mau satu jadikan aja ang ya. Ini sudah bukan ang yun tapi. Jadi
Oke, it seems karena sinyal ya guys. Jadi saya keluar dulu. Sila. Je suis désolé. What happened? Sepertinya karena sinyal ya guys. Mau ditunggu sebentar. Oke. Mohon ditunggu sebentar guys. Halo, oke. Nggih. Karena tadi sinyalnya, ada listriknya mati, jadi saya pakai HP ya untuk sementara. Nanti saya coba masuk lewat laptop mungkin. Désolé sebelumnya. Sebentar. Kepencet. Maaf ya, maaf. Mari kita ke Canva, kita ulangi lagi. Désolé, maaf ya sinyalnya sedikit. Ini ya. Kedengeran bang? Halo. Kedengeran. Kedengaran ya suara saya? Halo. Iya kedengeran bang. Halo. Dengar Pak. Iya, kedengaran Kak. Halo. Kayaknya Kedengaran. Kedengaran nggak suara saya? Kedengar. Halo. Dengar Pak. Oke. Sepertinya ada koneksinya sangat menyebalkan ya. IndiHome, désolé. Oke, mari kita lanjut. Saya ulangi lagi. Ya, saya ulangi lagi karena tadi sinyalnya buruk sekali. Layarnya kelihatan ya? kelihatan. Kelihatan Pak. Layarnya terlihat atau tidak? Bentar. Oh, yang ini blank. Gimana kalau bentar. Halo. Bentar. Halo.
Halo Kak. Cek guys. Oke. Oh iya, bisa mungkin ya sudah. Mari kita ulang. Tadi yang nomor berapa tadi ya? Nomor 4 ya? Atau kalau nggak saya aja yang share screen gimana Bang? Ya. Oh boleh. Oke. Boleh. Masih punya ya ini ya? Ada. Filenya ya? Di sini. Maaf ya. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Oke. Maaf ya nggak tiba-tiba ketiknya. Nggak apa-apa Oke. Bang, resiko online Mohon seperti maaf. ini. Kali mau. Apakah sudah Ya, terlihat? oke. Sudah. Oke, siap. Oh iya, tadi halaman. Oke, tadi yang terus lanjut yang ini? ya page 9. Yes. Nah lanjut ya kita lanjut ke mungkin teman-teman yang lain bisa coba karena waktunya juga. Lanjut ke 10, Kansa boleh? Kita belajar tentang liquid atau selera. Oke, lanjut. Boleh lanjut. Iya. Siap. Izole ya, maaf sinyalnya. It's okay Bang. Oke, so jadi di sini ya ada tingkatan-tingkatan dalam menyukai benda, termasuk menyukai orang asik. Menyukai benda. Jadi di sini ada j'adore ya, j'adore itu artinya saya sangat menyukai atau memuja, adore kata adore ya, adore itu artinya saya sangat suka atau saya memuja, asik. Terus kalau yang kedua, tingkatan kedua yang di bawahnya itu ada j'aime beaucoup. Artinya saya lebih suka, ya saya banyak suka boleh, j'aime beaucoup. Terus di tingkatan di bawahnya lagi ada j'aime bien. Saya cukup suka, ya artinya saya cukup suka itu j'aime bien. Terus kalau misalnya saya suka itu j'aime, ya j'aime. Terus tingkatan di bawahnya itu ada je n'aime pas trop. Ya, je n'aime pas trop itu artinya saya tidak terlalu suka. Ya, bukan biasa saja, ya bisa dibilang biasa aja juga sih bisa. Terus kalau misalnya tingkatan di bawahnya lagi ada je n'aime pas. Ya, je n'aime pas itu artinya saya tidak suka. Ya, saya tidak suka itu je n'aime pas. Terus je n'aime pas du tout itu saya cukup tidak suka. Terus yang terakhir ada je déteste. Ya, tingkatan terbawah artinya saya sangat tidak suka atau saya benci. Wow. Nah, dari kata-kata tersebut kita bisa gabungkan dengan kata benda atau nom ataupun kata dasar ya. Kata kerja dasar itu namanya l'infinitif. Ya, boleh SS atau screenshot namanya boleh s'il vous plaît. S'il vous plaît buat teman-teman yang mau bertanya. Oke. Ada yang bertanya? Kita hitung 5 detik, lanjut aja ya kalau nggak ada. Yap. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Nah, mari kita lanjut. Nah, contohnya di sini ada saya suka belajar. Saya lebih suka belajar atau saya banyak suka belajar. Ya, j'aime beaucoup étudier. Ya, pakai kata dasar ya. Bukan etudi, bukan etud dan sebagainya. Terus
Kalau attitude boleh sih, artinya attitude itu artinya pelajaran ataupun attitude juga bisa. Terus saya memuja spaghetti, wis kita memuja agama baru, agama spaghetti enggak. Oke. Ataupun saya sangat suka dengan spaghetti, j'adore le spaghetti artinya. Di sini ada travailler, ya. Travailler itu kata dasar dari kata kerja dasar dari bekerja ya, travailler. Kalau misalnya saya benci, saya sangat tidak suka, itu pakainya je déteste travailler. J'aime beaucoup étudier, j'adore le spaghetti, terus je déteste travailler. Oke, ada yang ingin ditanyakan? L'exemple. J'aime beaucoup. Ada yang mau ditanyakan, guys? Hitung 5 menit lagi, 5 menit. 5 detik lagi ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar. Bener nggak? Iya, benar. Oke, siap. Saya sangat suka menari. Ayo teman-teman silakan dicoba ya. Langsung dikoreksi guys. Iya. Bagaimana ada yang mau mencoba? Ini ketik saja. Menari itu danse, kata dasarnya danse. Itu menari. Terus kalau nyanyi itu bahasanya kata dasarnya itu oke, s'il vous plaît yang punya laptop chanter. Ya, ini. Terus kalau pulpen itu dia wait, désolé, saya lupa pen. Oh ya, stilo. Le stilo itu pulpen karena pulpen itu banyak. Ya, terus kalau misalnya tadi ada sup, ya, sup itu bahasa Prancisnya adalah la soupe, ya, la soupe. Terus setelah sup ada buku, kembali lah, aku ada sekotak buku nyaplir ya, désolé. Ada yang nyaplir ternyata. Ya boleh lah sambil belajar tapi buku itu le livre. Buku itu le livre, terus E-nya begini, écrive. Nah, itu menulis. Terus désolé presentasinya tidak terlihat. Oh. Halo. Bentar. Apakah teman-teman yang lain masih kelihatan presentasinya? Belum terlihat di saya. Yang teman-teman. Maaf. Mungkin Bang Radit coba di lift. Oke. Sebentar, saya lift dulu. Saya masuk pakai laptop ya. Siap. Bentar ya. Siap. Abang tuh. Ayo teman-teman, diketik di kolom chat juga nggak apa-apa dah jawabannya. BTW kan saya udah share materinya di itu ya, di WhatsApp, jadi sambil lihat materi juga nggak apa-apa kok, atau catatan. Kenapa Dek Dan? Ayo. Masih? Oke. Jam masuk. Halo, ternyata laptop saya nggak bisa, jadi saya pakai HP dulu. Oke, siap.
Désolé. Nah, setelah Oke. itu kalau memasak itu ya easy ya memasak. Terus kalau anggur itu tergantung ya. Di sini anggurnya buat levang. Ini bisa anggur yang wine itu boleh. Levang. Ya. Terus kalau roti itu saya lupa sebentar. Roti itu lepang ya. Terusnya pain. Lepang. Terusnya bukan pain. Terus kalau kentang itu dia lepong de terre. Ya, lepong de terre itu kentang. Kalau pom itu apel. Jadi kalau misalnya ini kalau pom itu apa? Kalau pom de terre itu kentang. Kenapa? Karena bentuknya kayak apel. De terre itu tanah kan, kentang dari tanah. Membiarkan ya. Jadi apel tanah itu bahasa Prancisnya dari kentang. Kalau secara literally kalau diartikan seperti itu. Oke, yang nomor 1, 2, 3, 4 udah benar. Oke, ini tadi yang jawab ya. Sebentar. Tadi ada Kak Maheswari dan juga Kak Nur Adelia yang sudah menjawab nomor 1 sampai 4. Kemudian nomor 5 juga. Iya. Salah pencet. Ctrl C. Ini. Kemudian Kak Yaman juga menjawab nomor 5. Nah, bagaimana Bang? Sudah benar. Oke, sekarang kita ke nomor. Alhamdulillah. Nomor 6 ada yang nyoba atau langsung? Kalau nomor Langsung aja Bang. Nomor 6 itu tadi apa? Memasak ya? Nomor 6 saya nggak terlalu suka menulis. Oh, menulis ya, désolé. Menulis itu écrivain ya, bahasa Prancisnya écrivain. Je n'aime pas de trop écrivain. Terus kalau bisa saya cukup tidak suka anggur itu tadinya. Je n'aime pas du tout le pain, benar kata tadi. Terus kalau misalnya saya tidak suka roti, je déteste le pain. Kalau nggak suka kentang, je déteste le pain de terre. Ya, sudah benar. Benar semua, félicitations. Merci beaucoup. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum beranjak? Yes, benar banget. Tidak ada? Oke. Sepertinya belum ada ya Bang, kita lanjut aja. Mari lanjut. Oke, on va continuer. Oke, la négation. La négation atau kalimat negosiasi. Oke, s'il vous plaît, silakan lanjut. Nah, cara membuat kalimat afirmatif atau penolakan, persetujuan ataupun penolakan. Ya, kalau misalnya kalimat afirmatif, kalimat penerimaan ya, menerima sesuatu ataupun iya, itu kata dasar formulanya, ya, rumusnya itu sujet itu dia adalah subjek, ya boleh pakai je, tu, il, elle, dan sebagainya, boleh pakai artikel, boleh bukan etc yang boleh dimasukkan ke dalam sujet. Itu ada di bagian, aku sudah masukin ini, saya mengulang saja di Google Classroom ada materi. Terus verb itu kata kerja, mau dia present, mau dia past, mau dia future. Itu verb ya, kata kerja. Nah, komplement itu kata keterangan, maksud keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan lainnya ya, sama kayak bahasa Indonesia. Kalau Indonesia kan lebih ke SPOK ya. Kalau di Perancis cukup SPK. Ya.
Tapi karena K-nya itu sudah menyangkut objeknya itu. Jadi bisa dikatakan juga bahasa Prancis kalau lengkapnya SPOK. Terus kalau kalimat penolakannya gimana? Ada dua nih ya. Kalau secara umum general ya, itu pakai subjek tadi, terus terus verb kata kerjanya, terus baru kata tangannya. Misalnya saya nggak malas, misalnya saya kasih contoh. Jadi je ne suis pas paresse. Ya, itu untuk yang secara general. Ini boleh kata sifat. Pokoknya selain kepunyaan dan kata benda itu boleh pakai yang nomor 2 ini ya. Terus kalau nomor pertama itu bagaimana? Nomor pertama itu kepunyaan dan juga pasti benda ya. Misalnya seperti tadi ya kayak Ilya atau Ilnya apa itu boleh karena kata kerja itu. Ataupun yang lain di sana saya tidak punya sepeda. Berarti je n'ai pas de vélo. Artinya saya nggak punya sepeda, etc. Ini hanya untuk mengacu kepada kepunyaan ataupun hal-hal yang mengenai benda. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau mau screenshot atau mau ditulis silahkan. Benar banget. General. Sujet. Saya hitung 5 titik ya guys. Kalau nggak ada kita ke next slide. Oke. 5, 4, ya. 3, 2, 1. Oke. Saya next slide. Nah, ini dia. Silahkan. Oke, contohnya boleh pakai penonton, boleh ataupun tidak pakai penonton. UI itu ya secara baku ya kata-katanya itu UI. Nah, baca tulisannya UI, bukan UI. Ini contohnya UI jadi siswa. Artinya UI saya belajar sejarah histoire itu sejarah. Terus kalau misalnya tidak belajar gimana? Ya, saya tidak belajar sejarah. Tapi je n'étudie pas l'histoire. Kenapa n'étudie? Bukan ne étudie. Karena apa? Setiap ada huruf di akhir. Huruf di akhir itu a, i, u, e, o. Ketemu lagi dengan a, i, u, e, o. Itu pasti disingkatnya pakai apostrof. Jadi yang sebelumnya dicoret dihilang terus dipakai apostrof. Biasanya untuk penyederhanaan menulis seperti itu. Begitu. Cuman kalau pakai bahasa slang itu di sana seperti contoh saya sudah belajar sejarah ya. J'étudie pas l'histoire. Jadi tidak pakai. Ini kalau kita slang, j'étudie pas l'histoire. Terus kalau slang yang ya itu boleh j'étudie pas l'histoire. Oke, lanjut ya. Terus di situ ditulis seperti saja. Oke, ada pom tadi apel, bukan pom tetes itu penting. Ya itu cara membedakan si Yunpom sama Yunpom tetes. Ini artinya si Yunpom. Ya, saya punya sebuah apel. Terus kamu punya gimana Pak? Terus bagaimana kalau yang lainnya? Sama cuma dihapus jadi j'ai pas. Kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya untuk biasanya boleh di misalnya saya adalah seorang guru misalnya.
shui, gimana nih shui ya? Kalau aslinya kan shui, cuman kalau di slang lainnya shui, ya begitu. Untuk kalau slang lainnya. Terus kalau bahasa ini kalau misalnya di slang itu digunakan kalau misalnya kalian mau SMS, tapi ke teman yang biar yang akrab ya, jangan kalau misalnya email ke atasan pakai bahasa slang langsung dimarahin nanti. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Gimana guys? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Oke. Belum ada, yakin. Yang lain bagaimana? Oke, dilanjut aja ya guys. Lanjut, Oke. boleh. Eksersis. Oke, eksersis. Sebentar, saya keluar, saya masuk lagi, sekarang saya pakai laptop. Oke, siap. Nah ya, Oh ya, by the way teman-teman, insya Allah recording meet ini akan diupload ke YouTube-nya kita ya. Di YouTube-nya itu namanya Klub Prancis Indonesia. Silahkan nanti dikepoin. Iya, masuk. Tes. Kedengaran atau tidak? Kedengeran. Oke, kedengaran ya. Saya akan presentations share now. Alhamdulillah ya. Akhirnya bisa. Maaf ya tadi sebelumnya ada gangguan ya. Nggak apa-apa. Sebelumnya. Nggak apa-apa. Ya, oke, mari kita share screen. Yes. Mari kita share Oke. screen. Tadi sebenarnya tadi ya eksersis ya. Yang terakhir, wah cepat sekali. Hey, let's try. Ya. Kita ke selanjutnya nih. Nah, saya coba dulu, kanvanya sedikit macet ya. Ting. Lemotnya. Lemot ternyata guys. Mungkin Kak Kansa boleh ini Oke. di screen share dulu, saya coba. Siap. Maaf ya sekali lagi. Nggak Sebentar. apa-apa. Saya akan saya perbaiki juga sekalian. Oke. Silakan Kak. Oke, siap. Gimana guys, udah kelihatan? Oke, perpustakaan. Nah, saya pergi ke perpustakaan. Saya tidak punya rumah. Kamu masak ayam goreng, kamu tidak membeli sayuran, mencuci pakaian, tidak punya mobil, mendengarkan lagu, menonton film, tidur di hotel, tidak punya novel. Oke, di sini saya akan kasih kata kerja beserta keterangannya. Pergi. Mungkin kalian boleh lihat ya di sebelumnya, di presentasi sebelumnya, di pelajaran sebelumnya mengenai presentasinya ya. Terus kalau pergi itu apa bahasa Prancisnya? Aller. Terus kalau perpustakaan itu adalah bibliotek. Sekali. Yes. Kembali lagi, kalian harus mengingat BTW ini adalah salah satu kata kerja yang irregular, yang tidak beraturan. Ya, jadi mungkin kalian boleh mencobanya. Terus tidak punya rumah. Tidak punya itu apa ya? Jadi kalau punya kan avoir ya. Jadinya ne avoir pas. Kata rasanya ne avoir pas. Rumah itu dia maison. Ya. Maison tulisannya. Ya, ne avoir pas itu pada dasarnya. Terus ayam goreng. Kalau beri masak dulu. Cuisine. Masak cuisine. Ayam goreng itu poulet
Poulet kan ayam ya. Poulet, terusnya kolet, ya. Poulet, poulet de frit. Poulet de frit. Ini kata asarnya, terus membeli itu acheter. Sapu acheter ya, acheter. Kalau sayuran itu, nah sayuran dia bentuknya jamak ya, sayuran. Kalau sayur, baru itu dia bentuknya enggak ya. Apa bahasa ininya ya, bahasanya apa kata benda dari sayuran? Dia le legume. Acheter le legume. Terus mencuci itu bisa banyak sekali ya, termasuk sorry karena sebanyak saya harus buka kamus dulu. Sorry. Salave ya, dia dipakai ini dia verbe irrégulier ya. Sorry, verbe irrégulier ini le verbe pronomino ya. Kalau misalnya mencuci, tidur, terus misalnya bangun, terus pergi, itu biasanya pakai le verbe pronomino. Di selave. Terus mencuci pakaian tuh le vêtement ya, pakaian tuh banyak ya. Kalau pakai baju baru, ini pakaian jadi banyak ya. Termasuk di sini termasuk plurial di selave le vêtement. Terus tidak punya mobil, nah avoir pas, itu la voiture kan, jadi pada voiture. Nah, terus kalau mendengarkan itu écouter ya, écouter lagu itu adalah chanson ya. Désolé, kok chanson, chante ya, jadinya écouter la chante, la chante, désolé. Karena chanson itu dia penyanyi, le chant. Terus kalau film itu tidak menonton ya, kalau tidak menonton film itu berarti menonton itu dia regarder. Kalau tidak menonton berarti ne regarder. Ah, film itu le film. Berarti, nah, kalau tidur di hotel, tidur itu dormir. Ya, dormir. Hotel itu al hotel, di hotel al hotel. Hotel. Ya. Terus kalau novel, tidak novel ne avoir pas romang. Ya. Novel itu bahasa Prancis romang. Coba, cuma tinggal mengganti kata kerja dan sujetnya saja. S'il vous plaît. Kayaknya aku yang ke anu ya. Halo, apakah suara saya masuk? Masuk, ada yang mau nyoba ini? Oh, siap-siap. Itu Kak Jasmine udah jawab nomor 2. Ya, boleh dibaca. Oh, siap. Zenep. Ce n'est pas de maison. Ya, benar. Salah. Ya, subuh. Langsung. Kenapa? Cara dia baca gimana? Benar, ce n'est pas de maison. Benar. Demi. Halo. Dengeran ya suara saya? Kedengeran, Bang. Oke, soalnya di sini not responding. Oke, so selanjutnya ada yang mau nyoba lagi? Ya, sama-sama Kak Olivia. Ada yang mau mencoba lagi? Ayo dicoba. Oops.
Oke. Wiwi silakan. Au revoir. Oh ya, Kak Mulang. Elna. Ayo kata kerjanya kalau L banyak untuk avoir bagaimana? Untuk Kak Yamandar Pirais, tu ne regarde pas de film. Benar. Félicitations, benar regarde pas de film. Tapi di sini tuh-nya kamu ya. Kalau mau pakai yang tuh, itu pakainya vous. Oh, maaf kalau misalnya mau pakai Anda. Jadi vous ne regardez ya, karena Anda, kalau misalnya kamu boleh pakai tuh, tergantung konteks kembali lagi. Iya, oke. Kamu L, terus nous écoutons la chanson. Oui, benar. Félicitations, merci, Kak Noradelia. Nous écoutons la chanson. Lebih tepatnya Le ya. Le, karena dia lebih dari satu orangnya. Bisa lah chanson kalau misalnya dia mendengarkan lagu yang sama di tempat yang sama, satu perangkat, jadinya lah chanson. Kembali lagi konteksnya, itu boleh keduanya ya. Oke. Ada yang ini mau perbaiki lagi atau mungkin Kak Mulang kata kerjanya untuk L bagaimana? L, benar-benar. Oke, mungkin saya perbaiki untuk Kak Mulang ya. Kak Mulang kalau misalnya avoir itu jadinya L, ne, sont pas de roman. Dan bentuk teriak ong sama song. Kalau song itu khusus désolé ya, non pas. Kalau song itu khusus untuk to be ya. Kalau ong itu untuk to have ya, untuk avoir ya. Itu yang membedakan, désolé saya yang salah ya. Terus oke, itu untuk perbaikan nomor 10. Kamu ulang il se lave. Ya benar, tapi lave-nya kurang tepat. Ayo, bagaimana yang benar kata kerjanya? Iya, il se lave. Iya, il se lave. Le vêtement, benar, cuma tinggal diganti. Itu saja. Salah. It's okay, mungkin bisa dilihat di presentasi sebelumnya karena ada kok, saya sudah memberikan. Dan ini kata kerja yang saya berikan ada semua di presentasi sebelumnya, jadi mungkin bisa dilihat. Selaf levetmong ya. Yang belum tadi itu nomor berapa lagi? Iya, yang belum nomor 2 sudah benar, nomor 1. Nomor 1 belum ya? Ada yang mau nyoba nih? 1 menit lagi deh. Benar-benar. Yuk, siapa yuk? Ayo siapa? Ini ya. Aku copyin lagi. Atau mau nyoba boleh. Sangat boleh. Sangat boleh, teman-teman. Ya. Oke, itu ada Kak Nur dan Kak Jasmine yang sedang menjawab. Bagaimana Kak Radit? Sebentar ya. Saya mau coba sekarang di laptop. Oke, siap. Oke, sambil kalau tadi Kak Jasmine jawab apa? Mohon maaf. Je vais à la bibliothèque. Benar. Je vais à la bibliothèque. Ya. Bibliotek. Nomor 1 sudah. Nomor 2. Ayo, nomor 2 sudah. Nomor 3 belum? Ada yang mau nyoba? Nomor 3 tadi. Tidak ada ya, oke. Mari kita coba untuk nomor 3. Jadinya tuh
Kalau mau memasak itu berarti cuisine ya. Izin karena er. Jadi akhirannya s. Cuisine. Ayam goreng itu le poulet. Ups. Le poulet de frit. Ayam goreng. Ayam itu le poulet ya. Ayam itu le poulet, terus frit itu artinya fried ya. Goreng. Kayak namanya poulet de frit begitu. Kok ayam yang digoreng kalau artinya nih le poulet de frit. Oke. Nomor 4 tadi udah ada yang jawab belum? Belum kayaknya. Belum ya? Belum. Oke. Nomor 4 itu kamu tidak membeli sayuran. Ya. Kamu itu kembali lagi tuh, ya. Terus kalau tidak membeli nangshad. Sayuran itu ada legume. Oke, nomor 4 ini. Terus nomor 5 tadi sudah, nomor 6. Nomor 6 itu dia di sini dia perempuan, berarti jadinya L. Punya itu berarti mobil itu de voiture. Oke, nomor 7. Ini sudah, nomor 8 sudah. Nomor 9. Nomor 9 itu mereka laki-laki ya. Mereka laki-laki. Tadi nomor 9. Nomor 10 itu novel itu romang ya. Sini mereka laki-laki. Jadinya L ong. Ya, jadinya nong. Novel de romang. Oke. Ada ingin ditanya, boleh SS, boleh ada ingin ditanyakan lagi sebelum kita menutup? Oh ya, BTW tadi Kak Nur Adelia menjawab Ya. Dia menjawab cuisine du poulet free. Du poulet de frit boleh. Boleh du poulet de frit, boleh pakai le, boleh biasanya kalau mau pakai du, kalau mau masak makan itu boleh pakai du de la. Karena konteksnya nanti bingung nanti kalau pakai du de la. Ada sih, saya sudah memberikannya di classroom kalau misalnya buat makan itu keterangan ya, kata keterangan. Ya du de la apostrof itu bisa, itu juga artikel loh. Itu masuk artikel juga. Nah, itu du de la apostrof itu bisa kalau misalnya mau dia sebelahnya kata kerja tapi dia sebelahnya lagi kata benda, itu biasanya pakai du de la apostrof. Ingat tulisannya du itu khusus untuk yang le ya. Du itu khusus yang le, de la itu yang la. Kalau de la apostrof itu khusus yang L apostrof. Kalau yang banyak pasti cukup aja D. Ini untuk kuantitatif juga, tapi untuk artikel aja, artikel nominatif ini. Ada ingin ditanyakan lagi sebelum ditutup? Mungkin 1 apa 2 apa 3 pertanyaan boleh. Kak, untuk pertanyaan tadi nggak dijawab ya? Oh iya, benar juga. Oke, mari saya jawab. Nah, kalau berapa ini untuk menanyakan quantity ya, kuantitas. Kalimat pertanyaannya itu gini. Kombyang itu berapa? Kombyang mau berapa ini? Ada misalnya kombyang ini untuk semua ya. Kombyang dia berapa? Sana gini ya, contohnya itu maaf ya, exemplificator ya. Oke. Nah, contohnya itu yang pertama misalnya gini, kombyang ada hotel, misalnya hotel, kombyang hotel ada berapa hotel? Misalnya. Yang kedua misalnya kalau pakai du de la apostrof ataupun yang lain, kombyang apalagi ya, mungkin pensil, jadinya the crayon.
bukan krayon ya, ini krayong, bahasa Prancisnya pensil. Terus kalau misalnya yang dela gimana? Mobil misalnya dela voiture. Dan etc. Ya, etc. ini bahasa Perancisnya. Safety-nya kepanjangannya etc. Bahasa Latin sih sebenarnya. Ada yang ingin tanyakan? Etc. Ada yang ditanyakan? Kak. Iya. Kak, bisa kasih tips cara belajar bahasa itu nggak? Soalnya susah kadang ngapalinnya gitu. Susah ya, memang sih. Semua yang kita anggap susah. Ya, jangan seperti yang saya pernah bilang sebelumnya di meeting sebelumnya. Ini untuk semua pelajarannya, untuk semua hal yang ingin kalian pelajari, jangan miskonsepsi ya, berpikiran yang negatif ya, alias suuzon terhadap suatu hal yang kalian pelajari. Misalnya, oh ini susah, oh ini, aduh kok susah ngapalinnya ya, oh apa namanya, kok susah sekali menulisnya, aduh kok males gitu. Jangan begitu ya. Ini termasuk misalnya ke pelajaran yang mau tuh kalian SMA atau kuliah, ataupun ingin pelajari hal-hal yang lain yang mungkin yang kakak-kakak yang udah kerja ya, itu niatkan dalam hati kalau kalian ingin belajar sesuatu. Dan juga jangan menganggap jangan terlalu berpatokan sama buku, karena informasi itu sudah banyak ya, di Google ada, mungkin mau podcast di YouTube juga boleh, ataupun beli bukunya juga boleh. Itu kan tergantung kembali